Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akhirnya menyatakan bersedia untuk melakukan negosiasi dengan Rusia. Namun ia memberikan syarat bahwa nego dilakukan dalam kondisi tertentu. Kami tidak perlu melakukan dependudukan seluruh wilayah kami hanya dengan cara militer. Saya yakin ketika dia kehilangan apa yang dia raih mulai tahun 2022, dia akan benar-benar kehilangan kepercayaan bahkan dari negara-negara yang masih ragu apakah akan mendukung Ukraina atau tidak. Dan dia juga akan kehilangan kekuasaan di negaranya. Segera setelah ini terjadi, dia akan siap untuk berdialog, kata Presiden Zelensky dalam wawancara dengan CBS dikutip Sabtu, 30 Maret 2024. Dia mencatat bahwa untuk mencapai hasil seperti itu, tidak hanya langkah militer yang diperlukan oleh Ukraina dengan jumlah senjata barat yang memadai, tetapi juga blokade perdagangan penuh antara Federasi Rusia dan negara-negara lain di dunia. Menang berarti membantu Ukraina menang secara ekonomi, menjadi kuat di medan perang, dan membantu secara politik. Kami tidak perlu melakukan deokupasi seluruh wilayah kami secara eksklusif dengan cara militer, kata Zelensky. Padahal Zelensky selalu menyatakan bahwa angkatan bersenjata Ukraina tidak akan bernegosiasi dengan Rusia sampai mereka mencapai perbatasan tahun 1991. Namun saat ini dia mengatakan pada dasarnya ia siap melakukan negosiasi setelah pengembalian wilayah yang hilang setelah Februari 2022. Zelensky untuk pertama kalinya menyatakan bahwa dia siap untuk bernegosiasi dengan Putin sebelum mencapai perbatasan tahun 1991, atau wilayah pertama kali Ukraina merdeka. Presiden Zelensky membuka kemungkinan dialog perdamaian setelah semakin terdesak oleh pasukan Rusia. Pasukannya yang diduga telah mengalami kelelahan harus bertahan dengan senjata yang terbatas. Sehingga peperangan tak seimbang terjadi di sebagian besar garis depan tanah Ukraina. Serdadu Zelensky kewalahan dengan serangan Rusia yang dilakukan secara sporadis sejak pertengahan Februari. Bahkan Putin tak segan-segan melakukan taktik bumi hangus. Media Fakti melaporkan bahwa dalam 3 bulan terakhir, wilayah Donbas telah dijatuhi lebih dari 3.500 bom luncur berdaya ledak dahsyat, FAB-1500 dan FAB-500. Sementara fasilitas-fasilitas vital juga dibombardir dengan peluru kendali berpresisi tinggi hingga akhirnya hancur. Kota-kota di Ukraina mengalami pemadaman karena banyak pembangkit listrik yang hancur. Tentara Moskow terus mendesak ke arah barat dan menguasai daerah-daerah baru di Donbas. Sedangkan Institut Studi Perang Amerika, ISW, dikutip dari Strana mengungkap, tentara Rusia di garis depan meningkat tajam pada tahun 2024. Sejak dimulainya serangan mereka pada Oktober 2023, Rusia telah merebut 505 km persegi wilayah Ukraina. Dari jumlah tersebut, 300 km persegi diambil alih antara 1 Januari dan 28 Maret. Jumlah ini lebih banyak per 100 km persegi dibandingkan 3 bulan terakhir tahun 2023.